Oke Wimbro, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya mau membahas melanjutkan project solar panel ya, tentang monitoring ePiver melalui Modbus RS485 dan juga monitoring inverter saya bisa dilihat via internet ya. Oke, sebelum lanjut saya menerangkan, tetap dukung channel saya, jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Oke, jadi di sini saya menggunakan dua Arduino board ya. Yang satu tipenya Wemos D1 dengan WiFi IS8266. Kemudian yang satu lagi Arduino Uno. Yang ini ya, Arduino Uno. Nah, yang Wemos D1 saya gunakan untuk monitoring ePiver. Ini kabelnya. Saya buat kabel RJ45 sendiri di sini. Saya colokkan di sini. Jadi selain MT50, saya colokkan juga kabel RS485-nya ke RJ45 yang saya buat dengan standar konfigurasi straight ya, warna straight. Kemudian di ujungnya saya menggunakan warna biru di B dan juga hijau di A. Oke, biru di B, hijau di A. Kemudian saya sambungkan ke Wemos D1. Diagramnya nanti akan saya terangkan setelahnya. Jadi ini hanya menerangkan bagian-bagiannya saja. Kemudian di sini ada Arduino Uno. Saya menggunakan dua sensor untuk menghitung tegangan AC, dan juga ini saya buat sendiri untuk komponen pendukung untuk SCT013 kalau nggak salah, untuk mengukur arus dari listrik tegangan AC ya. Itu nih, ini untuk mengukur arus AC. Oke, bagaimana diagramnya? Diagram dari kedua ini. Jadi ini akan mengambil data ke inverter saya untuk arus, daya, tegangan dari listrik AC saya termasuk power faktornya. Terus kemudian dia akan mengirimkan datanya ke Wemos D1 karena yang ini menggunakan WiFi. Jadi di sini saya akan mengirimkan datanya ke via internet melalui Wemos D1. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan gambarkan dulu diagram skemanya. Oke, sekarang lanjut ke diagram dari cablingnya ya. Jadi saya pakai Arduino Uno dan juga Wemos D1. Nah, Arduino Uno ini saya pakai untuk monitoring inverter saya. Saya menggunakan dua sensor di sini, menggunakan ZMPT101B. Ntar saya gunakan. Oke, ini saya menggunakan sensor ZMPT101B untuk mengukur tegangan voltase dari listrik yang dikeluarkan inverter ya. Jadi fase sama netralnya dicolokkan ke sini juga di paralel. Oke, kemudian jalur dari sensor ini VCC dan groundingnya sudah otomatis saya mendapat. Pasti saya colok ke Arduino Uno power. Kemudian untuk datanya itu saya colok ke A1 sesuai dengan program yang sudah jelaskan sebelumnya. Oke, terus kemudian untuk sensor yang kedua saya menggunakan SCT013, yaitu non contact current monitoring ya. Itu saya colok harus membuat rangkaian pendukung. Di sini ada 3 pin, ada VCC, grounding, dan juga datanya. VCC sudah otomatis saya colokkan ke 5 volt, grounding juga ke grounding. Nah, untuk pin untuk pengukur arus atau current itu saya colokkan ke analog 0, pin analog 0. Itu saja yang ada di Arduino Uno. Kemudian untuk software serial communication cable-nya itu saya menggunakan
karena ini menggunakan common ground, jadi groundingnya harus disamakan. Jadi grounding dari Uno saya colokkan juga ke groundingnya Wemos D1. Kemudian untuk RX TX nya, RX dari Uno connect ke TX nya D1, kemudian sebaliknya yang TX nya Uno itu ke RX nya D1. Ini sudah sesuai dengan program codingnya ya. Oke, itu Uno. Untuk mengukur inverter sudah dijelaskan. Sekarang modul utamanya yaitu Wemos D1. Ini kita menggunakan WiFi modul ya. Di sini ada 8266 ESP8266 yang fungsinya adalah mengirimkan data yang dikolek oleh Wemos dan juga Uno ke Blink aplikasi. Oke. Di sini saya menggunakan satu Modbus modul. Di sini menggunakan RS485 modul. Untuk VCC dan groundingnya sudah langsung saya colokkan ke 5 volt dan grounding. Kemudian untuk pin A dan pin B nya saya colokkan ke kabel RJ45 warna solid blue sama solid hijau green ya. Kemudian dicolok ke MPPT ePaver saya. Oke, untuk D1 itu dicolokkan ke hardware serial TX, pin hardware serial TX. Kemudian untuk yang R0 itu saya colok ke hardware serial yang RX. Untuk DE nya saya colokkan ke D13, pin digital 13, dan RE saya colokkan ke pin digital D12. Itu saja untuk cablingnya. Oke, masuk ke codingnya. Codingnya ini saya punya dua sketchbook ya. Jadi ada yang koneksi ke ePaver, kemudian ada yang koneksi ke inverter untuk monitoring AC, listrik dengan AC, listrik AC ya. Yang ePaver ini mostly DC semua. Jadi mari kita mulai di yang connect ke ePaver. Saya menggunakan modul Wemos D1R1 yang ada ESP8266 sebagai WiFi nya. Oke, jadi bagian pertama ini kita harus mendefine variabel, kemudian library yang kita pakai. Adapun variabel yang kita pakai adalah Blink template ID. Ini kita harus isi berdasarkan template ID dari Blink aplikasi kita. Kemudian Blink device name, begitu juga. Kemudian Blink print serial. Max DE13 ini kita pakai digital pin yang 13 di Wemos D1R1. Kemudian yang RE nya pakai yang digital 12. Jadi dua variabel ini dipakai untuk komunikasi Modbus melalui RS485 ke MPPT ePaver. Oke. Kemudian untuk komunikasi antar Arduino-nya saya menggunakan pin 11 sebagai RX dan pin 10 sebagai TX-nya. Oke. Untuk Modbus saya menggunakan library namanya Modbus Master. Kemudian untuk yang komunikasi Arduino saya menggunakan software serial. Yang lainnya ini untuk Blink, komunikasi ke internet, enable WiFi dan lain sebagainya. Oke, untuk Blink template ID dan device name itu Anda harus masuk ke dalam aplikasi Blink Cloud dashboard. Itu harus login dulu. Kemudian setelah login masuk ke bagian template, atau kalau nggak ada template Anda membuat new template, misalkan namanya apa, kemudian hardware-nya apa. Misalkan saya menggunakan ESP8266, kemudian klik done. Nah, ini adalah Blink template ID sama Blink device name-nya. Ini yang harus dimasukkan ke dalam coding kita di sini ya. Oke. Next, selanjutnya adalah kita deklarasi variabel. Jadi deklarasi variabel itu ada dua tipe, boolean dan juga float. Ini fungsinya saya fungsikan sebagai untuk troubleshooting ya. Jadi untuk melihat serial output, kalau misalkan Anda tidak mau ya tinggal difalsikan saja.
Cuma kalau untuk saya baru buat, ini sangat penting sekali buat melihat variabel apa yang dikirim, variabel apa yang diterima, dan lain sebagainya. Kemudian untuk enable TRX data ini fungsinya ketika Anda tidak mau komunikasi dengan board yang lain, board Arduino tipe lain, itu tinggal di false-in saja. Tapi kalau misalkan Anda mau komunikasi, tinggal di value-nya di true-kan saja. Ini menggunakan, tadi saya bilang kalau komunikasi Arduino, saya library-nya menggunakan software serial melalui pin D11 dan D10. Oke, kemudian ini masuk ke mengenalkan variabel mySerial, itu menggunakan modul software serial. RxTX-nya sudah di-define di atas. Begitu juga ePiver itu menggunakan Modbus Master, dan timer menggunakan Blink Timer. Oke, masuk ke dalam fungsi-fungsi yang dibuat. Fungsi pertama adalah fungsi Prime Serial Port. Ini kalau saya baca di referensi web, ini sangat recommended sekali ya untuk komunikasi Arduino to Arduino. Jadi ini mengaktifkan pin RxTX-nya ke high, jadi diaktifkan ya. Kemudian start listen, kemudian di clear agar tidak ada cache atau lain sebagainya. Jadi ini akan dipanggil sebelum mengirim dan setelah mengirim. Ini fungsi Prime Serial Port. Kemudian dua fungsi yang bawahnya, pre-transmission dan juga post transmission, ini digunakan untuk komunikasi via Modbus RS485 modul ya. Ini fungsinya adalah kalau pre-transmission, jadi kita kalau ketika kita mau transmit, otomatis pinnya kita enable atau kita set high atau kita set 1. Ketika kita modenya send receive atau menerima, itu kita set 0 atau low. Itu dia. Lanjut ke setup, otomatis karena kita sudah mau komunikasi melalui modul RS485, jadi kita define di sini pin mode-nya. Kemudian ini kita set disable dulu semua pinnya ya. Ini sebenarnya bisa dipanggil fungsi di atas, cuma saya lebih suka seperti ini, terserah saja. Kemudian kita mulai mempersiapkan serial di port baud rate-nya 115200. Ini baud rate yang direkomendasikan ePiver. Jadi ketika Anda punya aplikasi ePiver juga pasti pakai baud rate 115200. Jadi untuk Modbus RS485 kita menggunakan hardware serial, which is itu adalah yang kalau di board Wemos-nya menggunakan pin RxTX. Namun untuk yang yang software serial kita menggunakan digital pin. Nah, untuk yang software serial itu karena kita menggunakan software, rekomendasinya adalah 9600 baud rate-nya. Di atas itu jadi harus pakai hardware. Karena hardware sudah dipakai untuk komunikasi Modbus, jadi kita pakai yang software serial untuk komunikasi Arduino to Arduino. Oke, kemudian ini kita set ePiver 1, ini adalah ID dari MPPT ePiver. Defaultnya adalah 1. Kecuali Anda ganti, berarti ini juga harus diganti. Kemudian serial ya kita define bahwa itu menggunakan serial. Oke, langsung saja ini kita set pre-transmission dan post-transmission. Dicoba di set pre-transmission dan post-transmissionnya. Kemudian pada fungsi setup juga kita mulai mengkoneksikan modul Wemos D1R1 menggunakan ESP8266 untuk komunikasi ke Blink. Ini adalah authentication-nya. Ini adalah SSID WiFi Anda, dan ini adalah password SSID WiFi Anda. Oke, bagaimana cara mendapatkan out? Itu Anda kembali ke sini. Kemudian di sini ada namanya,
saya lupa juga, tapi ketika ini di sini, misalkan di sini itu, oh sorry, di sini my device ya, klik ini, kemudian device info. Nah ini ada outnya di sini ya, jadi daftar outnya ada di sini. Oke, karena saya tidak menggunakan chart out, jadi saya langsung pointing saja, ini copy paste ke dalam Arduino editor Anda. Oke, lanjut fungsi timer. Jadi saya set di sini timernya adalah setiap 10 detik saya akan menjalankan fungsi get data. Apa itu fungsi get data? Ini fungsi get data. Jadi ini fungsi get data. Jadi saya define lagi variabel lokal di fungsi ini ya. Ada 1, 2, 3, 4. Sebagai tipe datanya adalah uint integer 8 ya. Integer 8 underscore t. Nah ini ketika blinknya connect, baru kita jalankan komunikasi dari modul Wemos D1R1 ke ePiver. Ini kita clear dulu buffernya, kemudian ini adalah fungsi untuk mengirimkan address ke MPPT ePiver. Bagaimana saya tahu 3100 itu apa dan lain sebagainya, itu ada di sini. Jadi kita cek, link ini bisa dicek di bawah ya, saya sudah masukkan juga link ini di deskripsi video. Ini 3100, kemudian 7 itu mengindikasikan adalah berapa banyak. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dari sini sampai sini ketika kita set sending, maka variabel ini yang akan dikembalikan ke modul kita. Jadi kita request 3100, maka dikembalikan ke modul kita ada 7. Bagaimana cara mengambilnya? Ini. Jadi ketika hasilnya itu sukses, maka kita ambil yang ke-0, yang ke-1, yang ke-4, yang ke-5, dan lain sebagainya. Apa itu yang ke-0? Ya kita lihat aja di sini. Yang ke-0 adalah PV voltage, yang ke-1 adalah PV current, dan lain sebagainya. Jadi ini PV voltage, PV current yang 01, 02, 03 saya tidak gunakan. Saya langsung ke 04 sebagai baterai voltage, 05 baterai current. Ini saya fungsikan untuk baterai watt ya. Jadi 4 dikali 5 itu jadinya watt pasti, baterai voltage kali baterai current. Terus kemudian ini current ya, sorry salah ketik. Nah, terus kemudian yang bawah adalah efisiensi. Cara mengetahui efisiensi adalah wattnya PV ini dikali dulu, dibagi wattnya baterai. Output dari MPPT itu kan pasti ngecas ke baterai ya. Terus kemudian dikali 100, maka didapatlah efisiensi dari MPPT kita. Oke, kalau misalkan ini tidak sukses, berarti kita tampilkan pesan error di serial portnya. Kemudian errornya apa? Itu garis besarnya. Ini saya mengambil address 3100, kemudian ini 3110, which is 310 itu baterai temperatur. Kemudian ini 3312, terus kemudian ini 310C, dan lain sebagainya. Oke, kemudian setiap selesai pasti saya akan clear respon buffer. Ketika itu sudah jalankan, ingat tadi di atas ada deklarasi sebagai boolean enable TRX data sama dengan true. Artinya kalau true berarti ada data yang kita kirimkan ke Arduino sebelah untuk trigger mendapatkan variabel. Kalau dalam hal ini saya mau ngambil voltase inverter, current inverter, watt inverter, sama power factor inverter. Jadi ini akan saya panggil, kemudian fungsi get Arduino neighbor akan saya panggil agar bisa mendapatkan komunikasinya. Kemudian hasilnya itu akan saya kirimkan ke Blink. Oke. Ini fungsinya apa? Ini ada di bawah. Nah ini akan saya trigger. Jadi saya akan mengirimkan melalui my serial, which is itu software serial tadi. Satu datanya itu adalah satu triggernya ya. Kemudian ini kalau misalkan ada debug berarti saya akan tampilkan ini. Kita akan delay sebesar 50 milisecond.
Kalau misalkan ada data di my serialnya available, maka kita akan proses. Data receive sama dengan my serial read string. Nah, ini bentuknya adalah koma ya. Bentuknya adalah koma. Jadi datanya itu bentuknya koma. Jadi saya akan parsing value yang pertama itu VRMS, value yang kedua itu RMS atau current ya, value yang ketiga watt, yang selanjutnya itu volt ampere, yang selanjutnya adalah power factor. Jadi ini fungsi untuk parsing data yang dikirimkan, terus kemudian disimpan di dalam variabel ini. Setelah variabel ini keisi, nanti akan dikirimkan melalui Blink. Ini kalau misalkan debugnya true, maka akan menampilkan hasilnya seperti apa. Kemudian setiap perulangan juga saya akan lihatkan kalau memang sudah finish atau belum. Kemudian kita clearkan software serialnya lagi. Jadi setelah diambil datanya, kan sudah keisi variabel ini, maka dikirimkan melalui fungsi Blink Virtual Write. Apa itu V14, apa itu V15, 16, 17, nah itu harus Anda define di template sini. Di template sini ada namanya data stream. Inilah variabel-variabel yang digunakan di project saya ya. Anda bisa modify terserah, tapi ini adalah variabel-variabel yang saya modifikasi, yang saya butuhkan. Ada PV voltage itu di virtual 0, virtual 1 dan lain sebagainya di sini. Tipe datanya tipe datanya apa, unitnya apa, kemudian maksimumnya berapa. Ini tinggal di define di sini. Oke. Sudah selesai itu, otomatis yang di bawah itu ada blink run sama timer run. That's it. Itu adalah sketch untuk Apiver monitoring. Oke, lanjut ke inverter monitoring sender. Jadi ini fungsinya adalah memonitoring inverter saya, kemudian mengirimkan data-data parameternya ke sini. Makanya saya bilang ini adalah sender, ini adalah receiver. Jadi ini kita lihat di sini. Ini cuma menggunakan dua library, which is itu adalah mmonlib.h. Ini fungsinya buat menghitung power consumption untuk listrik AC ya, software serial sama seperti yang tadi. Namun di sini saya menggunakan pin 10 untuk RX-nya dan pin 8 untuk TX-nya. Ini saya menggunakan Arduino Uno yang ini. Kemudian sama di sini juga ada debug-nya true. Kemudian ada string data untuk menampung parameter yang akan dikirimkan. Ini kita define Mmon1 itu sebagai energy monitoring, my serial sebagai software serial. Ini kita pakai RxTX ya. Void prime serial port ini sudah saya jelaskan. Namun di sini saya tambahkan untuk setting low dulu baru high, jadi dipancing. Kemudian ini setupnya. Nah, ini adalah kalibrasi. Saya menggunakan pin analog 1 untuk menghitung current. Jadi saya menggunakan sensor untuk menghitung current. Kemudian analog 0 itu untuk menghitung voltage. Kalau nggak salah ini JMPT 13. Oke, ini kalibrasinya, parameter kalibrasi. Jadi nanti harus dikalibrasi sesuaikan dengan modul Anda. Kita start serial di 9600. Di sini saya pakai 9600 ya. Untuk komunikasi Arduino to Arduino saya menggunakan baud rate 9600 juga. Oke, kalau sudah ready kita tampilkan ini, kemudian kita set prime serial portnya. Oke. Yang di sini cukup simple ya. Void loop-nya ketika serial itu available, maka kita start hitung parameter listriknya, kemudian kita masukkan ke dalam variabel-variabel ini, baik itu VRMS, IRMS, real power, apparent power, power factor, dan lain sebagainya. Kemudian kita split datanya.
Jadi kita menggunakan pengiriman satu variabel, which is variabel yang akan dikirimkan adalah data, kemudian itu menggunakan koma. Jadi yang akan kita kirimkan melalui komen yang ini komennya. Jadi my serial print data itu adalah hasil dari yang tadi itu. Kemudian kita jalankan prime serial port lagi ya. Cukup simpel untuk monitoring inverter. Mungkin nanti ke depannya mau ditambahkan parameter-parameter lainnya seperti suhu inverter, kecepatan kipas, atau dan lain sebagainya, atau men-trigger kipas ketika dalam keadaan sesuatu. Kalau kondisi sekarang kan kita menggunakan sensor bimetal. Ketika suhunya udah 40 derajat dia baru menyala. Nah, dengan fungsi Arduino ini malah lebih baik nantinya. Kita bisa lebih fleksibel untuk mengatur komponen-komponen elektronik kita. Oke, itu untuk inverter monitoring sender. Oke, kedua source code-nya silakan cek di link description video. Saya share di situ, silakan coba saja. Cuma ini yang saya perlu tekankan, script ini belum optimal dan masih perlu banyak revisi apa yang perlu diperbaiki ketika ini sudah terkoneksi ya dengan ePiver dan juga inverter saya. Dan juga di sini dilihat statusnya adalah online dari Wemos D1 saya. Kemudian saya klik di sini, maka ini sudah terlihat variabel-variabelnya. Yang akurat itu yang dari ePiver, itu pembacaan datanya akurat sekali. Saya bisa ambil di sini ada 4, 1, 2, 3, 4 ini dari ePiver semua. PV watt dari ePiver. Nah, inverter watt ini dari Arduino Uno ya. Problem yang saya temukan adalah pembacaan arusnya tidak stabil dan juga sangat susah untuk dikalibrasi. Terlihat di sini ketika saya start ini tinggi sekali 3000 watt, padahal aslinya nggak 3000 watt, aslinya mungkin sekarang di sekitaran sekitaran 500-an watt lah. Oke, terus yang kemudian selanjutnya inverter efisiensi saya belum bisa mengeluarkan variabelnya karena saya membutuhkan satu sensor lagi, yaitu untuk menghitung arus yang masuk ke dalam inverter, arus DC yang masuk ke dalam inverter. Itu nanti saya tinggal beli sensornya. Ketika sensornya sudah ada, maka ini bisa dihitung. Dihitungnya adalah daya yang masuk ke dalam inverter DC, terus kemudian daya dibandingkan dengan daya yang keluar dari inverter AC. Itu berapa persen efisiensinya. Sama, kalau MPPT ini efisiensinya saya hitung dari daya yang diterima sama matahari oleh solar panelnya, kemudian daya chargingnya itu berapa. Nah, itu saya hitung efisiensinya di sini. Jadi itu, kemudian kalau total efisiensi saya mau lihat adalah daya yang diterima sama solar panel kemudian dibandingkan dengan daya yang dikeluarkan oleh inverter. Jadi harusnya ini angka efisiensi dari total infrastruktur yang saya punya. Jadi kalau misalkan kelihatan, kalau misalkan baterainya itu sudah penuh, maka efisiensinya akan berpengaruh di sini. Jadi artinya tidak stabil di situ ya. Baterainya udah penuh, jadi ePiver itu menghold semua penyalurannya, jadi tidak simbang. Jadi kelihatan nanti total efisiensinya bagus atau jelek dari sini. Itu konsepnya, saya tidak tahu benar atau salah, tapi saya tampilkan saja di sini. Silakan komentar bagi teman-teman PLTers di bawah. Kemudian total KWH dari MPPT ini dari ePiver juga. Dan ini saya belum menemukan formulanya untuk menghitung KWH pada inverter, karena ini perhitungannya harus menggunakan formula ya. Ini belum, datanya sih sudah ada karena saya sudah bisa menghitung watt dari power AC yang dikeluarkan inverter. Jadi harusnya sudah bisa menghitung total KWH inverter.
Kemudian inverter power ini lagi running, artinya karena powernya inverter itu diatur di MPPT ePiver, jadi saya bisa mengambil status power inverter saya lagi mati atau lagi hidup running ya. Ini juga dari ePiver. 45 derajat ini adalah status dari MOSFET ya, bukan heatsink. Jadi saya mengambil status dari MOSFET-nya 45 derajat, dan saya cek status heatsinknya itu nggak sampai 40 derajat, makanya tidak men-trigger kipas saya. Nanti mungkin kedepannya saya akan men-trigger kipas dari suhu di sini ya. Jadi ketika sudah 40 derajat ke atas, kipasnya langsung hidup. Inverter temperatur belum saya dapatkan karena sensornya pun belum ada. Nanti mungkin revisi ke depannya saya akan tambahkan. Ini baterai temperatur saya ambil dari ePiver. Nah, yang ini 3 variabel di bawah ini saya ambil dari Arduino Uno. Jadi ini adalah sensor dari voltage AC, ini sensor arus ya. Harusnya tidak 2,4 sih, harusnya lebih rendah lagi. Ini PV-nya juga segini. Oke. Itu saja, silakan cek link description di bawah. Banyak sekali saya share code dari Arduino-nya, kemudian referensi untuk mengambil nilai apa aja yang ada di MPPT, ePiver, dan lain sebagainya. Silahkan cek di link description bawah. Dan jangan lupa untuk tetap dukung channel saya ya. Tetap dukung channel saya agar saya tetap bersemangat dengan cara klik like, share, comment, and subscribe. Gratis ya itu ya. Klik like, share, comment, and subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Akhir kata dari saya, wassalam dan enjoy your life.